Maafin aku karena pernikahan kita harus aku batalkan. Tapi kamu lihat kan sekarang, aku tetap pakai baju gaun pernikahan kita. Supaya kamu bisa kembali lagi sama kita semua, Dit. Aku mau kamu kembali lagi, Dit. Aku mau kamu sembuh. Maafin aku, Dit. Aku harus bebasin Adit dari penjara. Adit, maafin aku. Gaun ini mungkin gak akan pernah aku pakai lagi. Karena gak akan ada pernikahan di antara kita. Kamu harus segera sadar, Dit. Alina? Robi, kamu apa-apaan sih? Kenapa anak saya digebukin kayak gini sampai biru-biru, ha? Kamu bikin rusak anak saya terus ya? Ma, jangan macam-macam di rumah saya, please. Dan satu lagi, jangan biarin Alina deket-deket sama Adit. Siapa yang biarin Alina deket-deket sama Adit? Kamu pasti salah paham nih. Diam. Bisa diam? Gimana saya bisa diem? Kalau anak saya kamu gebukin sampai biru-biru gini. Kamu jadi suami punya perasaan sedikit tuh. Saya bilang diam. Kamu? Jangan pernah macam-macam di rumah saya atau silakan pergi. Aku ke kantor dulu, ya. Jangan pernah ulangin kesalahan yang sama. Alina, aduh, sini mama obatin. Aduh. Coba lihat. Sakit, Ma. Aduh, ya udah nanti mama obatin ya. Mama nggak mau ya Alina, Robi perlakuin kamu kayak gini terus. Mama nggak terima. Terus Mama mau ngapain? Mama mau lawan Robi. Mah, kita nggak punya kekuatan apa-apa untuk lawan dia. Halo, Widodo. Saya mau bicara. Sekarang. Kecoa, aku lega banget kamu datang. Tadinya aku kan mau jemput kamu, kita mau kesini bareng, tapi kamu malah minta. Aku mau bicara sama kamu, Raka. Ya udah, kamu bicara aja, Kecoa. Aku setuju menikah sama kamu. Kecoa.
terima kasih Kejora. Kamu harus ingat Raka, aku ngelakuin ini semua untuk Adit. Dan aku punya satu syarat buat kamu. Syarat apa Kejora? Kamu udah janji sama aku untuk bebasin Adit kalau aku mau menikah sama kamu. Dan kamu harus tepatin janji kamu. Jangan harap aku mau menikah sama kamu kalau kamu nggak bisa bebasin Adit. Iya, aku janji aku akan bebasin Adit. Tapi kamu juga harus janji sama aku untuk menikah denganku Kejora. Bagus kok kamu mau tepatin janji kamu. Aku pergi. Kejora tunggu. Adit, kamu sadar, Nak? Ibu. Iya, sayang. Ini Ibu. Kejora. Kejora tadi izin keluar sebentar, ada keperluan. Tapi nanti dia akan balik lagi ke sini. Kalau Jora tahu kamu udah sadar, pasti dia bahagia sekali, Nak. Maafin Adit, Bu. Sudah buat Ibu sedih. Enggak, sayang. Ibu bahagia sekali, Nak. Kamu udah sadar. Alhamdulillah. Kamu istirahat dulu, tadi kata dokter, sayang. Bu, ini kan cincin yang Adit kasih ke Kejora. Iya. Kok Iya. bisa ada sama Adit ya, Bu? Mungkin semalam waktu kamu belum sadar dan dikira kamu udah nggak ada. Kejora memainkan cincin ini sama kamu. Apa maksudnya, Bu? Mungkin Kejora ingin selalu tetap bersama-sama kamu. Dia memainkan cincinnya ini sama kamu. Yang penting kamu udah sadar, Nak. Begitu ya, Bu? Aku takut kehilangan Kejora, Bu. Adit cinta sama Kejora. Udah tahu, Nak. Kejora juga cinta sama kamu. Widodo, aku pengen kamu melakukan sesuatu untukku. Apa itu? Aku pengen kamu cariin obat untuk lemah otak untuk Robi. Soalnya Alina itu sering sekali disiksa sama Robi dan aku nggak mau itu harus dihentikan selamanya. Tapi karena Robi itu licik dan banyak pengawalnya, makanya kita harus lebih licik lagi. Maka dari itu, kamu harus carikan Robi obat lemah otak biar dia nggak bisa mikir lagi. Ide yang bagus kan? Iya, Tias. Itu ide yang bagus. Jadi kalau kita bisa menguasai Robi, kita juga bisa menguasai hartanya, kan? Kamu itu ya, pikirin Alina dulu dong, baru mikirin hartanya Robi. Tenang aja, Tias.
aku pasti bisa mendapatkan obat yang bisa bikin otaknya Robi itu rusak. Jadi dia nggak bisa nyiksa Alina lagi. Ya kan? Bagus itu. Bener ya? Udah, kamu tenang aja, serahkan sama aku. Kamu mau minum, sayang? Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak Polisi. Siang Pak Polisi. Pak Adit, menurut keterangan dokter, kondisi Pak Adit sudah mulai membaik. Jadi mulai besok, Pak Adit harus segera kembali ke sel tahanan. Tunggu, Pak Dimas, saya minta tolong. Anak saya jangan langsung dibawa ke sel tahanan. Maaf Bu, Pak Adit harus kami proses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Pak Dimas, maaf. Iya. Bagaimana hasil penyelidikannya Pak? Apa pihak polisi sudah menemukan bukti bahwa bukan aku yang membunuh Mbak Wati? Setelah kami melakukan olah TKP, semua bukti menunjukkan memang Pak Aditlah pelakunya. Pak, nggak mungkin Pak, aku nggak mau membunuh Mbak Wati. Aku kan sudah bilang sama Pak Dimas. Pada saat itu, Mbak Wati yang menuburkan badannya ke mobil aku, Pak. Aku sudah mengerem. Bagaimana caranya, Pak? Nggak masuk akal, Pak. Maaf Pak Adit, maaf. Kami sudah melakukan beberapa kali penelitian, penyidikan termasuk barang-barang bukti yang ada. Dan setelah kami selidiki, memang benar Pak Adit pelakunya. Nggak mungkin, Pak. Nggak masuk akal, Pak. Udah, Nak. Orang yang menuburkan badan ke mobil tiba-tiba meninggal, Pak. Itu kan nggak masuk akal, Pak. Bagaimana caranya, Bu? Aku yang membunuh Mbak Wati. Ibu Itu nggak masuk akal, Pak. Tetapi bukti-bukti itu mengarah semuanya kepada Pak Adit. Baik, kalau begitu saya mohon izin. Saya tinggal dulu. Selamat siang. Selamat siang, Dimas. Ya Allah, Dit. Jadi benar, Bu. Aku yang sudah membunuh Mbak Wati. Enggak, Nak. Bu, maafin Adit ya. Maafin Adit, Bu. Sayang, semoga kebenaran akan terungkap, Nak. Ibu jangan sedih. Ini adalah proses dan hukuman yang harus Adit jalani. Sayang. Karena Adit sudah membunuh Mbak Wati. Enggak. Dit, nggak boleh, Dit. Jora, Kamu nggak boleh kembali ke penjara. Bukan kamu yang bikin Bu Wati meninggal. Tapi polisi sudah menemukan bukti-buktinya, Kejora. Aku yang sudah membunuh Mbak Wati. Kenapa kamu bilang seperti itu? Apa kamu menemukan bukti? Aku nggak mungkin kasih tahu Adit. Apalagi soal bukti CCTV itu. Kalau Adit tahu, dia pasti akan lebih memilih di penjara supaya aku nggak menjadi menikah sama Raka. Kejora, kenapa kamu diam? Kenapa kamu bilang bukan aku yang membunuh Mbak Wati? Itu yang aku harapkan, Dit. Aku berharap bukan kamu yang membunuh Bu Wati. Tapi ternyata kan, aku yang